Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bu Guru adalah Bu Tifal. Mulai saat ini, Bu Tifal akan membersamai kalian semua dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita lanjut pada pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bu Tifal ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang salih dan salihah, di video kali ini kita masuk pada pelajaran ke-7 poin A, yaitu tentang kisah keberanian Nabi Saleh alaihi salam. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, Bu Tifal harap kalian mampu. Yang pertama, mengetahui kisah keberanian Nabi Saleh alaihi salam. Yang kedua, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Dan yang ketiga, menceritakan secara singkat kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kisah tentang Nabi Saleh alaihi salam? Baik, Bu Tifal ceritakan ya. Nabi Saleh alaihi salam ini merupakan salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Kalian tentu masih ingat kan siapa itu Nabi Nuh? Itu loh Nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah membuat kapal yang sangat besar dan selamat dari bencana banjir bandang. Nah, Nabi Saleh ini diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum yang bernama kaum Samud. Kaum Samud ini menyembah patung berhala dan terkenal pandai mengukir. Pada awalnya, kaum Samud sangat menghormati Nabi Saleh karena beliau terkenal jujur dan pemberani. Namun, ketika Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, mereka malah menolak ajakan tersebut dan berniat mencelakai Nabi Saleh. Nabi Saleh hanya bisa bersabar dan tidak takut dengan ancaman kaumnya. Suatu ketika, kaum Samud menantang Nabi Saleh agar menunjukkan mukjizatnya untuk membuktikan bahwa Nabi Saleh memang utusan Allah. Lalu Nabi Saleh berdoa dan meminta pada Allah agar diberikan mukjizat. Keesokan harinya, ada sebuah batu gunung besar tiba-tiba terpecah. Lalu keluarlah unta dari dalam batu tersebut. Awalnya kaum Samud terkejut dengan peristiwa itu. Mereka berpikir, kok bisa ya batu gunung tiba-tiba terpecah dan mengeluarkan seekor unta? Ya, itu namanya kekuasaan Allah. Mukjizat atau keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Nah, setelah kejadian tersebut, beberapa dari kaum Samud yang awalnya menentang dakwah Nabi Saleh, akhirnya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap saja ada kaum Samud yang tidak mau menyembah Allah dan bahkan berencana membunuh unta tersebut. Nabi Saleh lalu mengingatkan kaumnya untuk bertaubat, karena jika tidak bertaubat, Allah akan menurunkan azab untuk mereka.
Nabi Saleh pun mengajak seluruh pengikutnya yang taat pergi menuju kota Ramlah. Lalu turunlah azab Allah kepada kaum Samud yang tidak taat berupa petir dan gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mereka meninggal semua. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dari kisah tadi dapat kita teladani beberapa sifat mulia Nabi Saleh, di antaranya yang pertama, berani mengajak teman berbuat baik. Yang kedua, berani mengingatkan teman yang berbuat salah. Yang ketiga, berani membela kebenaran. Dan yang keempat, tidak mudah putus asa. Baik anak-anak, itu dulu pelajaran kita pada video kali ini. Putifal harap semoga kita semua dapat meneladani sifat mulia dari Nabi Saleh alaihi salam. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.